Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas tolong dipersiapkan. Nah, selanjutnya untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian semua untuk berdiri ya, karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri. Ya, coba sekarang Ibu mau tanya sama kalian, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita melakukan kegiatan apa aja sih? Iya Rizka? Iya, betul apa yang disampaikan oleh Rizka. Minggu kemarin kita sudah melakukan games. Nah, berarti waktunya minggu ini kita melanjutkan materi yang belum kita bahas ya. Ayo, sekarang ambil bukunya masing-masing. Ambil buku tema 1, Indahnya Kebersamaan. Lalu buka subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku di pembelajaran yang pertama. Materi yang akan kita bahas hari ini untuk mata pelajaran yaitu ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini. Tolong disimak ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi, biar lebih semangat lagi, Ibu mau kita berdiri semua, kita nyanyi lagu daerah ya. Yang akan kita nyanyikan lagu daerahnya yaitu Solerang. Siapa ayo yang mau maju ke depan untuk temenin Ibu dan pimpin teman-teman yang nyanyi lagu daerah. Ya, Rizka boleh? Ya, Dini boleh. Ayo, cukup 2 orang saja ya yang maju ke depan. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Ya, hari ini kita akan membahas mengenai interaksi. Kalian tahu gak sih interaksi itu apa? Atau kalian pernah dengar kata interaksi tapi tidak tahu apa itu artinya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian interaksi, macam-macam interaksi, dan contohnya. Jadi, siapkan alat tulisnya ya. Bahasan yang pertama mengenai pengertian interaksi. Interaksi itu apa sih? Yap, interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi ini juga ada loh macam-macamnya. Apa aja, yo? Ada yang tahu nggak? Nah, yang pertama ada interaksi sosial. Yang kedua, interaksi dengan lingkungan alam. Yang ketiga, interaksi ekonomi. Dan yang terakhir, interaksi budaya. Lalu, apa yang membedakan ya dari keempat interaksi ini? Kita simak contohnya yuk. Yang pertama, ada interaksi sosial. Ini merupakan
merupakan gambaran dari interaksi sosial. Contohnya seperti ini. Misalkan kita lagi di jalan, terus ketemu sama teman atau orang yang kita kenal. Nah, hal apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menyapa dan bersalaman kepada orang tersebut, karena itu merupakan bentuk dari interaksi sosial. Yang kedua, ada interaksi dengan lingkungan alam. Ini merupakan gambaran dari interaksi dengan lingkungan alam. Contohnya seperti di gambar ini ya, Anto sedang menanam tanamannya. Nah, yang dimaksud dengan interaksi dengan lingkungan alam apa? Itu adalah suatu kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan lingkungan. Contoh yang ketiga yaitu interaksi ekonomi. Ini merupakan gambaran dari interaksi ekonomi, yaitu proses jual beli yang ada di pasar. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada saat proses jual beli terjadinya hubungan timbal balik antara pedagang dan pembeli, dan juga terjadinya komunikasi antara satu sama lain. Contoh yang keempat yaitu interaksi budaya. Ini merupakan gambaran dari interaksi budaya, karena budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi juga jadi salah satu contohnya loh anak-anak, seperti gambar ini. Ini merupakan tradisi agama Islam di mana mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan melakukan halal bihalal. Halal bihalal juga termasuk interaksi ya anak-anak. Karena pada saat kita halal bihalal, kita akan bersalaman, berkomunikasi dengan orang banyak, dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan interaksi. Setelah kita mengetahui contoh dari masing-masing interaksi, Ibu akan menayangkan satu buah video yang berkaitan dengan interaksi. Jadi selamat menyaksikan. Jadi Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai video tersebut. Jadi video tersebut termasuk ke dalam interaksi sosial. Mengapa dikatakan demikian? Karena terjadinya hubungan timbal balik dan komunikasi antara pasien dengan dokter. Nah, si dokter memeriksa pasien dan pasien menjelaskan apa yang dirasanya kepada dokter. Itu termasuk ke dalam komunikasi dan interaksi sosial. Baik anak-anak, setelah Ibu menyimpulkan tentang video ini, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang. Lalu Ibu akan memberikan lembar diskusi ini yang akan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Lalu setelah selesai, Ibu akan meminta satu perwakilan dari kelompok kalian masing-masing untuk membacakan hasil diskusinya. Ini menambahkan bahwa interaksi itu tidak hanya bisa dilakukan dengan cara kita ketemu saja ya atau tatap muka, tapi bisa juga menggunakan sosial media seperti telepon, pesan singkat, mengirim email, dan video call. Jadi kita gunakan sosial media dengan sebaik mungkin untuk melakukan interaksi. Dan yang terakhir, kita harus berlaku sopan dan menghargai dengan siapapun kita berinteraksi agar kita tidak menyinggung perasaannya. Nah, tadi setelah dijelasin mengenai interaksi, kira-kira ada yang masih ingat nggak sih tadi interaksi itu dibagi menjadi berapa? Ya, interaksi dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada interaksi sosial, interaksi budaya, interaksi ekonomi, interaksi lingkungan alam. Ada yang masih ingat nggak nih, apa aja sih dari contoh-contoh interaksi tadi? Ya benar, contoh dari interaksi sosial yaitu ketika kita saling menyapa, kita saling bersalaman tangan dengan orang lain. Lalu yang kedua, contoh dari interaksi lingkungan alam yaitu ketika kita menanam tanaman kita.
yaitu kita melakukan interaksi dengan tumbuhan tersebut. Yang ketiga ada interaksi budaya. Interaksi budaya yaitu saat kita melakukan halal bihalal, seperti saat kita merayakan Idul Fitri bersama keluarga kita. Yang terakhir yaitu contoh dari interaksi ekonomi, yaitu saat kita melakukan transaksi jual beli, saat kita di pasar, di warung, itu kita melakukan transaksi dengan pembeli tersebut. Nah, perlu diingat juga ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, interaksi itu tidak hanya bisa dilakukan dengan proses tatap muka, tapi bisa juga dilakukan melalui media sosial. Contohnya seperti kita melakukan chatting di WhatsApp atau kita melakukan video call, itu juga kita sedang melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, anak-anak, materi interaksi sudah selesai ya. Ibu harap semuanya sudah paham dengan materi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran ini dan sebelum kita keluar kelas, yuk anak-anak kita lihat dulu nih, di samping sisi kanan kiri kita masih ada sampah nggak ya kira-kira? Nah, kalau masih ada sampah, yuk kita ambil terlebih dahulu agar kelas kita tidak kotor. Nah, setelah semuanya sudah bersih, Ibu harap kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Nah, yuk kita baca surat Al-Asr sebagai penutup pembelajaran hari ini, dipimpin oleh ketua kelas masing-masing ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi anak-anak.